Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Administrasi Negara, kelompok 5, semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dalam mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Kurnianingsih, Esos MSI. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi pelayanan sektor publik yang baik pada era digital 4.0. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Mary Sarani dengan NIM 2105020004. Selanjutnya ada Raja Alifa Maulia dengan NIM 2105020003, dan yang terakhir ada Ainul Nurmadiah dengan NIM 2105020010. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul pelayanan sektor publik yang baik pada era digital 4.0. Saat ini, Indonesia sedang memasuki era revolusi industri 4.0. Era di mana disrupsi teknologi digital semakin masif. Industri 4.0 atau revolusi industri keempat adalah istilah yang secara umum digunakan untuk tingkat perkembangan industri teknologi. Untuk tingkatan ini berfokus pada teknologi-teknologi yang bersifat digital. Pada era ini, teknologi serta sistem digital seperti cloud computing, Internet of Things, dan Artificial Intelligence dimanfaatkan sebagai alat yang dapat membantu memudahkan aktivitas sehari-hari. Pada era ini, masyarakat menginginkan segala pengurusan dapat dilakukan secara cepat, efektif, serta efisien. Itulah sebabnya pelaksanaan pelayanan publik juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima. Birokrasi harus mempunyai jiwa melayani, menuju ke arah yang lebih fleksibel dan dialogis, serta menuju cara kerja yang lebih realistis, pragmatis. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam rangka mewujudkan good governance, pelayanan publik menjadi bagian strategis dan penting, termasuk keterlibatan masyarakat di dalamnya. Dalam konteks pelayanan publik, inovasi biasanya merupakan hasil atau tindakan lanjut dari proses evaluasi dan perbaikan atas keluhan, pengaduan, dan masukan dari masyarakat selaku pengguna layanan. Artinya, partisipasi masyarakat sangat berdampak terhadap potensi inovasi yang dilakukan oleh penyelenggara layanan. Semakin masyarakat proaktif, peduli terhadap perbaikan pelayanan publik, semakin besar potensi penyelenggara layanan melakukan inovasi atas layanannya. Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan yang disampaikan pada beberapa kegiatan bahwa terdapat 5 pilar pelayanan publik untuk pelayanan publik prima. 5 pilar itu adalah yang pertama, produk. Apa yang dihasilkan dari layanan publik. Yang kedua, kebijakan yang mendukung atau mengurangi layanan tersebut. Ketiga, people atau sumber daya manusia, SDM. Manajemen SDM sangat penting untuk memetakan kebutuhan setiap instansi, peningkatan kompetisi SDM, dan melakukan reward dan punishment untuk menjaga kinerja tetap stabil. Keempat, ada infrastruktur atau ketersediaan sarprats atau fasilitas pendukung yang memadai dan ramah terhadap kaum difabel serta kelompok rentan. Kelima, innovation atau inovasi, hal-hal yang baru diciptakan atau hasil pembangunan yang mendatangkan manfaat besar bagi pengguna dan penyelenggaraan layanan publik. 5 pilar pelayanan publik tersebut penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun beberapa manfaat untuk inovasi pelayanan publik digital. Pertama, mudah dan merata. Pelayanan publik semakin mudah diakses dan dampaknya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang lebih luas. Kedua, sesuai kebutuhan layanan, maksudnya inovasi yang dihasilkan mampu merespon sesuai dengan kondisi dan kebutuhan layanan. Ketiga, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran. Keempat, efisien, cepat, berbiaya murah. Beberapa contoh inovasi pelayanan publik di era digital yang bisa dianggap
sukses antara lain tanda tangan elektronik. Saat ini sudah sangat lazim digunakan, baik di dokumen kartu keluarga maupun persuratan instansi, terutama semenjak pandemi COVID-19. Padahal dahulu saat awal inovasi dilakukan, masih belum banyak instansi yang menganggap tanda tangan elektronik sebagai suatu hal yang penting. Lalu, aplikasi Sinarap atau Sistem Informasi Rawat Inap, Kementerian Kesehatan, aplikasi dan website yang menginformasikan data dan informasi ketersediaan tempat tidur pasien di rumah sakit yang disajikan secara real time. Hal ini tentu saja sangat bermanfaat di tengah kondisi pandemi yang seringkali membuat banyak rumah sakit menjadi penuh karena harus merawat pasien yang terpapar COVID-19 dengan segala variannya. Singkatnya, Industri 4.0 adalah tentang transformasi digital. Era industri ini memungkinkan dilaksanakannya otomatisasi berbagai peralatan dengan sistem gabungan yang bisa bekerja sama antara satu dengan yang lain. Hal ini juga akan membantu memecahkan masalah, memudahkan dalam proses maupun penelusuran atas proses yang sedang berjalan. Tentunya, penerapan Industri 4.0 ini diterapkan akan meningkatkan produktivitas dan mempermudahkan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Untuk itu, penyelenggara pelayanan publik harus mampu beradaptasi dan berinovasi di era digital ini. Hidup di era disrupsi, laksana berjalan di atas treadmill yang tanpa kita sadari kecepatannya akan semakin bertambah. Jika kita gagal berinovasi dan menyesuaikan diri dengan kondisi dan kecepatan zaman, maka kita akan terpental ke belakang. Untuk itu, kita harus peka, responsif, dan mampu terus berinovasi dalam menghadapi segala kondisi dan tantangan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.